Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat segala walaupunlah tengah malam. Mudah-mudahan yang menjawab salam tadi selamat dunia akhirat, dimudahkan oleh Allah rezekinya, dan mudah-mudahan juga secepatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk naik haji ke Baitullah. Kelak aku belum sudah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan para kiai kita, para alim ulama, ustadz ustazah haji maupun hajah, calon haji dan calon hajah, dan seluruh calon jenazah yang berkesempatan hadir. Tak pacak worong nak mati segala. Kullun nafsin za'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan mati. Uji Allah. Muliakan para alim ulama ayah dan bundaku. Selalu aku sampaikan di mana-mana, muliakan para alim ulama. Sebab apa? Salah satu tanda kiamat itu ayur fa'al ilmu. Apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah, artinya ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama sudah mulai berkurang. Itu salah satu tanda kiamat. Mohon maaf, terkadang kita ini lebih menghargai burung beok daripada ustadz yang mengajari anak-anak kita ngaji. Burung beok tuh be kalau pacak ngomong pak di dusun kami itu ngomong sedikit be. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Lebar harganya 5 juta pak. Tapi giliran penceramah, bukan nyinggung, ngenjuk tahu. Muliakan para alim ulama ayah dan bundaku. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Talang Belido beserta jajaran staf kepemerintahan desa yang berkesempatan hadir. Terus ada mantan DPR tadi Pak Raden dan seluruh jajaran staf kepemerintahan lah, baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun juga tidak mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus yang sangat saya hormati Majelis Sholawat As-Silah, alhamdulillah sangat menghibur kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan sholawat yang dikumandangkan, berkah Allah senantiasa turun pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya minta maaf karena kondisi badan agak kurang fit. Terus terang mungkin di sini ada bayi yang bertanya-tanya, siapalah budak kecil di depan berdiri cak-cak pakam itu dah. Nah. Tadilah disebutkan asli kita dari Belido pak, Desa Sukarami, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim. Alhamdulillah yang ngaji tadi juga dari Belide. Jadi Belide kan ini di mana-mana banyak dan di mana-mana ada. Penceramah ade orang Belide, kori ade orang Belide, doktor ade orang Belide, perampok banyak. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada saudara kami suku Jawa yang alhamdulillah memberikan kami kesempatan menjalin ukhuwah Islamiyah dengan adanya Isra wal Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan Jawa dan Belide selalu akor di mana-mana. Amin. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tidak banyak yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Berhubung sudah waktu menunjukkan pukul 8 lewat 2 kilan, karena waktu masih ada 2 jam lagi pak, jam 12. Terus terang kami nak balik selesai ini.
berbicara tentang masalah Isra wal Mi'raj. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, kalau kita buka di dalam hadis, tak kate suruhan kewajiban untuk memperingati Isra wal Mi'raj. Tak kate. Seumpama di dalam Al-Quran kita buka misalnya ya ayuhan nas, misalnya wahai manusia peringatilah Isra wal Mi'raj, tak kate. Tetapi sebagai suatu harapan dan keinginan, mudah-mudahan dengan memperingati hari-hari besar Islam ini, iman yang ada dalam diri kita kan pacak kita tambah sedikit, pacak kita pupuk sedikit. Karena temperatur iman kita manusia ini yazid wa yankus, turun naik, hidup mati timbul tenggelam. Meni mandang naik tadi hari angin guruh petir tak kate orang pergi ke masjid. Tapi meni mandang turun, campur utang banyak, pengaji tunjuk tahiyat lagi tak lurus. Itu iman manusia. Karena ada 3 macam iman. Iman yang pertama, iman yang selalu bertambah dan terus menerus bertambah. Ada iman yang potongan kedua, iman yang tetap bertahan, cak itulah, tak nambah tak ngurang. Ada iman yang turun naik. Siapa iman yang terus bertambah dan bertambah? Iman para nabi dan rasul. Siapa iman yang tadinya terus mantap, cak itulah, dak nambah dak nurun? Iman para malaikat. Siapa iman yang turun naik? Iman kita. Iman kita nurun naik. Nah dengan itu hikmah pertama kita memperingati Isra wal Mi'raj ini, kalu-kalu be pacak nambah keimanan kita. Itu hikmah yang pertama. Bukan aku berarti ngomong tak kate dalil hadis naikani bid'ah, tak ada. Justru ini baik untuk generasi penerus anak-anak kita. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di mana-mana aku ngisi acara Isra wal Mi'raj dan hari-hari besar Islam itu Pak Kades, jamaah yang hadir itu biasanya ada 4 golongan. Golongan yang pertama golongan orang sibuk. Golongan kedua golongan orang kasak kusuk. Golongan ketiga golongan ngantuk. Golongan keempat golongan husuk. Awas termasuk di golongan mana kita malam gini. Golongan pertama golongan orang sibuk. Panitia biasanya sibuk. Nyiapan snack, nelpon penceramah, mak mana jadi datang apa tak ada. Sebab panitia tuh paling berat. Ringkeh dia omongan orang, jiat dia omongan orang. Kadang yang benar tak ketemu benarna, yang salah juga tak ketemu salahna. Memang sifat manusia yang cara itu. Nah golongan kedua golongan orang kasak kusuk. Kalau dang peringatan hari besar Islam ini kasak kusuk, ngobrol ke sini, ngobrol ke situ. Penceramah dang ngomong dia ngoceh pulau di belakang. Kasak kusuk, kasak kusuk. Nah golongan yang ketiga golongan orang ngantuk. Ngapanian tiap kali dengar penceramah itu biji mata rasa nak tekucel oleh nak tidur. Dengar ceramah, dengar orang membaca Al-Quran, gencang nian nak tidur. Coba menonton organ. Jam 3 dini hari masih terjelit biji mata. Lah 2-3 kali ditelepon bini, belek lah kak kalau pergi sok nak nakok. Tak ngantuk. Tapi kalau dengar ceramah, ada biaya yang duduk betimpoh cak husuk nian ngadap ke depan, tapi biji mata nama jam. Ditanyai orang keluar dari sikap, pakam sekapa ceramah Isra Mi'raj tadi? Ai pakam kau budak dari Sukarame beli deh. Apa cerita nau jurang? Nah tak tahu aku terkelap. Nah golongan yang keempat golongan orang yang husuk, yang benar-benar nian, yang berharap nian dari tausiah agama itu. Mudah-mudahan pacak nambah ilmu, mudah-mudahan pacak
nambah wawasan dalam kehidupan sehari-hari. Nah terus terang untuk golongan husuk kani tak banyak. Tapi alhamdulillah Pak Kades, masyarakat Talang Belido kani husuk segala. Ngecek ibalak. Yang penting kami nak balik aman. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Isra wal Mi'raj, kita peringati tahun demi tahun untuk mengingat dan mengenang peristiwa yang sangat besar yang terjadi pada umat Islam, yaitu kisah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu jangan lupa teruslah kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pernah suatu hari ayah dan bundaku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kemudian ia bertemu dengan para malaikat yang jari jemarinya ini berjumlah 1 juta. Bayangkan jari jemari malaikat itu berjumlah 1 juta. Lantas ditanya oleh baginda Nabi, wahai malaikat, sesungguhnya apa yang ditugaskan oleh Allah kepada engkau? Malaikat menjawab, wahai Rasulullah, aku ditugaskan oleh Allah untuk mencatat tetesan air hujan yang jatuh di atas dunia ini. Aku mencatat yang jatuh di Sungai Serandi. Aku mencatat yang jatuh di Sungai Gelam situ. Aku mencatat yang labuh di Sukarame. Lantas kata Rasulullah, apakah engkau mampu wahai malaikat? Naam, kata malaikat, au menuju tubuh. Namun ada satu hal yang aku tak mampu untuk mencatatnya wahai Rasulullah. Apa itu kata Nabi Muhammad? Ketika umatmu sedang berkumpul, kemudian ia mengumandangkan salawat dan salam kepada engkau wahai Rasulullah, aku tak mampu mencatat betapa banyak pada waktu itu rahmat yang diturunkan oleh Allah saat itu. Subhanallah. Jadi solawat yang berkumandang tadi Bu, mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, siapa sosok Nabi Muhammad itu yang selama ini kita puja-puji, kita kumandangkan solawat dan salam? Ia adalah sosok manusia, panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswah, ada contoh. Nah Nabi Muhammad itu Bu, mohon maaf, menjadi contoh untuk kita demi kehidupan kita saat di dalam kandungan sudah menjadi yatim. Dan saat masih kanak-kanak Nabi Muhammad terkenal apa yo kalau biasa beli dena Sara, kalau di Sikapo Saro ya, Saro susah Nabi Muhammad itu. Gawe dia kecil-kecil mengembala kambing. Ini karikatur sebenarnya. Contoh bagi kita umat Islam. Jadi kalau sayang dengan anak itu jangan sayang ndak tertuju. Ajak dia Saro, ajak motong, ajak dia begawe. Jangan sayang dengan anak sayang ndak tertuju. Bukan berarti kita sayang dengan anak segala tingkah laku anak kita turuti, bukan. Anak nak HP kita belian HP, anak nak motor kita belian motor, anak begocoh bepak milu-miluan pula. Kan ini nak bepak mentak selesai kerjaan mamangmu di kampung 3 yang jadi hansip sana nih. Bukan sayang dengan anak tapi menjerumuskan anak. Jangan mentang-mentang sayang dengan anak kita belian nian motor ninja yang lah tinggi buntut itu Bu. Kadang masih nak ditingginya buntut tuh Pak. Pernah ku tanya bertemu di bengkel, dek uji ku ngapo buntut lah tinggi nak ditinggi lagi. Apa dia ngejawab? Agar cewek aku mudah nyosor kak. Yuk ayah bunda, malam ini kita boleh tertawa, malam ini kita boleh tersenyum. Tapi malam ini juga kita mulai merenung. Mungkin di luar sana ada anak-anak kita. Mungkin di luar sana ada cucu-cucu kita. Kemana tanggung jawab kita selaku orang tua? Apalagi telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
jaga dirimu, anak bini dengan keluargamu dari jangkauan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksud dijaga kita di anak-anak kita. Sekarang kan pesantrenlah menjamur di mana-mana. Yuk masukkan anak-anak kita. Sekarang luar biasa. Aku terharu malam ini melihat majelis salawat yang dikumandangkan oleh adik-adik remaja. Mohon maaf Pak. Maaf nih. Kalau di Sukarame dulu, oh tak kate. Yang beca berzanji, alhamdulillah anak-anak remaja kita. Kalau di Sukarame dulu yang membeca berzanji umurlah 60 tahun ke bocok. Membeca ayat tak lurus lagi. Gigi tinggal 2 betang, yang sebetang palsu. Kapan membeca ayat liur keluar? Al-jannatu wa na'imuha sa'dul. Bahkanlah ada kasus terteguk di gigi palsu. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad terkenal Al-Amin, orang yang paling jujur. Nak jadi umat Nabi Muhammad tuh jujur. Apalagi zaman Makkari, zaman pilih DPR tadi banyak bu caleg tebudi di dusun Belide itu. Tebudi, tahu tebudi? Ada yang ngenjuk duit ambil, ada yang ngenjuk baju sikat, milih tidak. Dibeli deh. Nah, bundaku, adindaku, Nabi Muhammad umur 17 tahun itu belaga Allahu Rabbi. Kira-kira cak aku inilah ndak teparak-parak bu. Luar biasa. Terdengar itu ke telinga Siti Khadijah. Khadijah merasa penasaran siapa Muhammad itu yang sebenarnya. Mohon maaf waktu itu belum diangkat jadi nabi. Kemudian ia bertanya kepada, mencari tahu siapa Nabi Muhammad itu. Ternyata benar, Nabi Muhammad itu orangnya baik, jujur, budi pekertinya elok, tak pernah membudian orang. Saat itulah Siti Khadijah dan Nabi Muhammad menikah. Ini ku singkat-singkat be cerita nih, kaki masuk ke Isra Mi'raj. Hari inilah malam kami nak ngijo nak balik pulau. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah ini menikah. Hidup mereka tentram, bahagia, diisi dengan pengertian, diisi dengan kasih sayang. Nabi Muhammad tuh pengertian luar biasa Pak. Siti Khadijah tuh bundaku, pengertian luar biasa. Contoh pertama sekali Nabi Muhammad nerima wahyu di Gua Hira. Rasulullah pulang dengan tubuh gemetar kedinginan seraya berkata, selimuti aku Khadijah. Khadijah tampil sebagai istri yang salehah. Diselimuti, ditenangkannya, diolah tenang, baru ditanyai, ngapo kakakku kau balik kedinginan cak itu? Ya Allah Khadijah, aku bertemu dengan sosok yang bertubuh besar seraya menyuruh saya membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu sejarah Al-Quran pertama sekali turun. Itu Khadijah Nabi. Men Khadijah Sukarame. Adonian Pak, kadang laki balik dari nakok kehujanan. Usah kena nyelimuti marah lagi ado. Lah ngomongi hari groh peter tadi kamu masih nak kok mati. Khadijah Sukarame. Tapi Khadijah Rasulullah pengertian penuh kasih sayang. Singkat kata singkat cerita, padahal kalau kita baca sejarah Siti Khadijah waktu itu sudah tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf Siti Khadijah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sebagai manusia ia merasa sedih. Kemudian ia melarikan diri balik ke masjid. Itu Muhammad Nabi. Muhammad kita bini mati belek ke organ. Oleh apa? Oleh ditinggalkan istri yang salehah. Coka Pak, kalau ditinggalkan istri yang nyenyes, kurasa senang hati. Ditanyai oleh orang, oleh apa mang bibi mati ini? Ay tak tahulah nyenyes sigak malaikat maut gilah luat dengan ia tuni anak.
Bu, artinya apa Pak? Kalaulah kita berbuat baik kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada umat, maka nama kita akan tetap diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Itu. Dan apalagi yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad ketika ia sedang dilanda masalah, Rasulullah balik ke masjid. Ini pesan dari Rasulullah. Sehebat apapun masalahmu, sebesar apapun utangmu, apa kata Rasulullah ketika hatimu sedang gundah gulana, dirundung derita, kredit belum terbayar, apa pesan Rasulullah? Falyatawaddo, cokah berwuduklah kalian. Kemudian apa? Wa yusalli raka'atain, coba sembahyang sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Muhammad sedang berkholwat di masjid itu, Allah tahu itu. Allah manggil malaikat Jibril. Jibril, kau jemput kekasihku yang bernama Muhammad. Ajak ia melihat sebagian kebesaran dan kekuasaanku, baik di dunia maupun akhirat. Itulah yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj. Didampingi oleh malaikat Jibril dengan kendaraan buruk, godaan demi godaan menyapa Nabi Muhammad tadi. Datang panggilan wanita yang penuh rangsangan dan menggairahkan. Mat, singgah mat. Kata malaikat Jibril, jangan ditoleh ya Muhammad. Siapa Bril? Uji Nabi Muhammad. Dewi Persik. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ngapa Bril aku tak jadi noleh wanita itu Bril? Sesungguhnya wanita itu adalah gambaran duniawi yang semakin lama akan semakin belaga, yang semakin lama akan semakin menggoda. Jika engkau terpedaya ke dalamnya Muhammad, maka celakalah engkau ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sadar bahwa wanita juga adalah racun dunia. Tapi alhamdulillah yang di sini ahli-ahli bidadari surga segala. Nah, yang penting aman kita malam gini ya. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tapi mohon maaf Pak, justru muliakan para kaum wanita. Tenang Bu, kamu kubela malam ini. Mohon maaf ayahanda dan ayahandaku, justru kaum wanita inilah yang harus dihormati karena Rasulullah memuliakan seorang wanita. Jinggoklah di mana-mana Pak, yang rajin ibadah kaum ibu-ibu, yang galak hadir majelis taklim ibu-ibu, yang galak ikut pengajian ibu-ibu, yang galak nyegak-nyegak laki, termasuk yang paling banyak di dalam neraka. Bu, Rasulullah kan pulang Isra wal Mi'raj bercerita dengan para sahabat. Aku diperlihatkan oleh Allah sebuah neraka. Kebanyakan penghuni neraka itu betina, ujar Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah wanita itu tak pernah sholat? Sering, kata Rasulullah. Apakah wanita itu tak pernah sodakoh? Sering, ujar Rasulullah. Apakah ia tak pernah beribadah? Galak, ujar Rasulullah. Lantas mengapa mereka masuk ke dalam neraka ya Rasulullah? Itulah ujar Rasulullah, nak melihat wanita yang tak pernah bersabar dan tak pernah bersyukur apa yang telah diberikan suaminya kepada dirinya. Jadi galak-galak bersabar, pandai-pandai bersyukur. Menlaki kita Bu, penghasilan cuma 10 juta seminggu, jadilah. Syukuri dan sabar, karena kesabaran itu adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Tapi mohon maaf Pak, justru yang dituntut untuk lebih sabar justru kita kaum laki-laki. Mohon maaf Pak, ini kubuka rahasia kita. Ini rahasia kita Pak ya. Allah menciptakan wanita itu Pak 99 mulut dan benganga. Cuma sikok yang tertutup. Jadi kalau dia nak nyenyes memang kodratnya nian.
Adonian diolak balik petang kita tanyai, dari mana dek beliklah petang nian nih? Apa yang ngejawab? Jawabnya apa? Sudahlah pula nak ngurus ge orang pemakal hade periksa hade jangan nak ngurus ge orang biye. Itu yang ngejawab. Mohon maaf kita disetting oleh Allah dengan temperatur emosional paling tinggi. Ngeraso kita iko lanang dijawab tadi alak dek aku nih bertanya kaget kau. Nah kita baru kaget itulah dia kapan ngomong laju lah. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadilah galuh. Sebenarnya walaupun tak nemani gak ceramah ikan mana sadar oi. Dan dengar ceramah serupa husuk segala. Kenanian deh Ustaz muda itu kan. Jangan kena kelak perangi tak berobah ya liur kula biak. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, lanjut. Batas mana Rasulullah melihat wanita ia menjadi tua, itulah gambaran duniawi yang suatu saat kita akan tinggalkan dan itu fana. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan oleh Allah sebuah surga dan neraka. Mohon maaf, salah satu yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam neraka itu bundaku, ada umat Islam yang mencakar-cakar mukanya dewek. Sudah dicakar berdarah tiada henti dan terus menerus seperti itu. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tamsil apa ini ya Jibril?" Itulah ya Muhammad, engkau nak nyingok umatmu yang ketika hidup di dunia dulu sudah pemilihan kades, dia galak ribut bebalah bantahan. Orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, maka orang itu akan mencakar-cakar mukanya dewek di akhirat kelak. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah sebuah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Bu, tahu tak yang dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang ngomong itu gandum, ada yang ngomong itu padi, mano kendaklah jangan baik kita begocoh malam ini. Rasulullah melihat orang yang menanam padi tumbuh berkembang tiada henti terus menerus. Lantas Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tamsil apa iko ya Jibril?" Itulah ya Muhammad, engkau nak nyingok umatmu yang ketika hidup di dunia dulu ia rajin dan pandai bersedekah. Nah, jadi jangan nak pelit-pelit nian bu. Tak usah nak kita banggakan anting-anting lah jak velak motor itu. Yang kalung lah serupa rantai motor. Demi Allah aku katakan demi Allah, kalau mati tinggal. Nah, mentinggal lemak 3 bulan sudah kita mati dalah. Bini muda makai nah. Buktikanlah, buktikan. Jadi jangan nak pelit-pelit nian. Kita nih banyak ego perhitungan Pak Bu. Nyumbang masjid 20.000 segala almarhum nak disebut yoi. Ini wak aku nyumbang masjid 20.000. Tolong bacakan Yasin nenekku 2 laki bini. Uang tuaku 2 laki bini. Dulurku yang mati di Sungai Lilin tuh sih kok. Ngenjuk duit 20.000 nak meninggi ketua masjid baik. Banyak ego perhitungan. Mohon maaf, sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Jangan nak pelit-pelit untuk sedekah bundaku. Apa kata Rasulullah? Afdalus shadaqah shadaqati fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal di bulan suci Ramadan. Untuk itu jangan nak pelit-pelit nian. Jadi sedekahkan. Nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tapi memang
ketika kita nak berbuat baik, ketika kita ingin sedekah, ketika kita ingin menyumbang dan mensedekahkan untuk anak yatim, pasti yang namanya iblis, jin, setan tak akan senang. Nah, sebelum nutup ceramah ini aku nak cerita sedikit ya. Pengen dengar cerita, Bu? Kan ini cerita dari Belide, Sukarame. Jarang-jarang dari Sukarame. Jadi di dusun kami itu, Pak, dulu pernah ada cawisan. Tahu cawisan? Pengajian bapak-bapak. Ustadz yang ngajar dengan ketua masjid tadi ngomong, ujinya, kita iko nak membangun tempat wudhu masjid butuh dana 1 juta. Lantas jamaah yang hadir tadi angkat tangan. Aku 100.000 Ustadz, aku 100.000, aku 100.000. Kebenaran getah waktu itu udah mahal. Sudah uji Ustadz, kapan kamu pacak nyumbang? Sekarang kami balik nyumbang ngambil duit. Nah, Ustadz lah mulai tegang di situ. Uji Ustadz, kaget dulu, balik dulu sini, balik dulu. Niat kamu nak keluar masjid tadi nak nyumbang, iya tak? Nah, yang namanya iblis, jin, setan pasti tidak senang. Banyak-banyak istighfar tengah jalan. Hati-hati kalau dapat panggilan iblis. Oh iya tak, baiklah tak. Jadi keluar, adonian kawan yang manggil. Nak kemana Jo? Ujinya kan? Di dalam hatinya itu iblis jalan. Ado gawe penting tapi tidak ditolehnya, dijawab tapi tidak ditoleh. Panggilan kedua lewat. Singkat kata singkat cerita, masuk ke dalam rumah, membuka lemari, ngambil duit 100.000. Wah, nak nyumbang masjid. Pas keluar rumah tadi bertemu dengan bininya yang baru balik beli sayur. Nah, bininya ini baru balik beli sayur. Ditanya oleh sang istri tadi, nak kemana kak? Nak ke masjid. Nak ngapa? Nak nyumbang. Berapa? 100.000 uji laki tadi. Uji laki. Uji bini nah, tak ada nak banyak-banyak ikat nyumbang nih, yang penting ikhlas ikan. Sosokan aku beli genjer tadi jadilah. Ada 5.000 yang penting ikhlas. Sudah, duit 100.000 diambil oleh bininya, dia membawa duit 5.000. Ngadap Ustadz, mohon maaf aku dak pacak nyumbang 100.000, yang ada cuma 5.000. Udah apa-apa uji Ustadz, yang penting ikhlas. Cuma kok pertanyaan Ustadz itu yang agak menggelitik, Pak. Memangnya kau tadi bertemu iblis di mana? Yuk, bukan menyatakan ibundaku iblis, tidak. Tapi jadikan ajang Isra wal Mi'raj ini ajang untuk kita fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau suami ingin sedekah 100.000, tambahi ini Bu, ini Pak, masih ada 5.000 tabungan bekal kita di akhirat kelak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, jadilah galuh. Lah 2 kali orang beli deh kan, nyuruh terus lagi. Si kok tak kate yang nyuruh minum dulu Ustaz, minum.